Halo, ketemu lagi dengan gua Mike, masih di 5M. Hari ini masih bahas mastering knowledge. Saya masih di Pudak, hari ini ditemenin Bapak Amir. Kita akan bahas sebuah alat karena saya dipinjamkan untuk bermain bersama alat ini. Alat ini masih dalam bidang biologi untuk membuktikan dan mengukur laju fotosintesa. Nah, alat ini namanya Audus. Ya, seperti kita tahu bahwa fotosintesa itu adalah proses perubahan yang terjadi di dalam daun di level klorofil ya. Jadi perubahan dalam daunnya sendiri ini merubah CO2 dan air menjadi zat makanan ya, dan oksigen. Nah, inilah yang akan kita buktikan bahwa tanaman menghasilkan oksigen. Audus sendiri percaya sama saya bahwa dari tadi mempersiapkan alat ini sangat rumit dan butuh waktu. Jadi ini sudah setting. Audus ini terdiri dari pipa pengisi air. Di sini juga ada tabung percobaannya untuk menyimpan tanaman. Di dalamnya terdapat sebuah sumpu untuk memisahkan antara air dan tanaman. Ditutup dengan karet sumbat dan dihubungkan dengan pipa kapiler pengukur. Dan terakhir ini adalah keran pengendali. Dan ini adalah reservoir untuk membuang kelebihan air yang kita isi dari sini. Untuk setting tadi tidak boleh ada gelembung udara ya, supaya hasilnya tidak bias. Jadi hasil yang didapat itu kita bisa melihat bahwa akan ada gelembung oksigen yang dihasilkan di sini. Ya, kita langsung tanya-tanya aja untuk alatnya sendiri ke Pak Amir. Boleh tahu Pak Amir kalau tanaman yang digunakan di sini ini kebetulan namanya apa? Ya, itu salah satu jenis tanaman air namanya Ceratophyllum. Ya, Ceratophyllum ini secara fisik bentuknya mirip sekali sama daun pinus ya. Jadi bentuknya jarum. Tapi dia hidupnya di air. Dan yang kedua adalah kami tadi mengisinya menggunakan gelas ukur dan mengisi tanaman tersebut ke dalam sumpu menggunakan pinset. Nah, berarti Audus ini hanya bisa digunakan untuk mengukur laju produksi oksigen tanaman air ya. Ya. Kalau untuk yang di darat sendiri bagaimana tuh? Apa ada alat khusus? Ya, selama ini untuk tumbuhan darat kita menggunakan alat sensor yang mengukur gas karbon dioksida, gas oksigen, ataupun faktor abiotik lainnya. Oh, berarti diukur keadaan sebelum dan sesudah periode penelitian dibandingkan kadar oksigennya. Ya, jadi kita tujuannya mengukur gas apa itu bisa dilakukan dengan sensor. Ya, mungkin kalau menggunakan sensor bisa kita lihat akan ada di video selanjutnya. Ini adalah salah satu sampelnya. Ini dinamakan ekosistem kit. Nah, ini merupakan tabung akrilik yang tertutup rapat, ada sumbatnya. Ini digunakan untuk menghubungkan ekosistem satu dengan ekosistem lainnya. Dan di atasnya adalah sebuah tutup yang sudah dilubangi. Bisa kita lihat lubangnya ini digunakan untuk memasukkan sensor ya. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di video selanjutnya. Hari ini kita akan bahas Audus ini. Jadi untuk tingkatan sekolah dasar kita akan memperkenalkan bahwa daun menghasilkan oksigen dengan alat ini ya, dengan bisa melihat Gelembung udara. Ya, coba kita lihat apakah di sini sudah ada gelembung udaranya. Nanti gelembung udara itu dihasilkan oleh tanaman yang ada di dalam tabung sumpu. Dia akan mengalir nanti ke pipa kapiler. Jalan dengan waktu nanti mengisi pipa kapiler dan kita bisa tahu berapa mili dalam satuan waktu tertentu. Ya, berarti tetap kita akan menggunakan alat ukur waktu untuk melihat laju produksi oksigen. Nah, ini kebetulan di sini ukurannya volume ya. Ini ya mili. Jadi nanti volume oksigen yang dihasilkan itu dalam mililiter. Oke, tadi kelihatan ya untuk gelembung udaranya ya, sudah dihasilkan. Dan satu lagi tidak lupa dalam mempersiapkan alat ini kita juga menggunakan satu alat lagi yang namanya lampu. Kebetulan di sini kita menggunakan lampu pijar. Lampu pijar ini digunakan untuk sumber cahaya ya, untuk mempercepat proses fotosintesa dengan cahaya yang lebih terang. Ya, mungkin Pak Amir ada yang mau ditambahkan untuk alat ini?
kita bisa mengukur berbagai jenis tumbuhan air dengan memasukkannya ke dalam tabung yang ada di dalam Audus ini. Apakah itu daun yang bentuknya seperti jarum, daun yang bentuknya lebar. Itu perlu diperhatikan bahwa tumbuhan yang ada di dalam sungkup itu tidak boleh terlalu padat ya. Harus ada harus ada celah sirkulasi udara. Oke. Kalau terlalu padat nanti udaranya nggak bisa mengalir ke atas. Oke. Yang mau ditambahkan lagi juga selain dari teknis alatnya ada lagi nggak? Dalam hal apanya? Ya dalam hal mengingatkan mungkin bahwa tanaman hijau kan menghasilkan oksigen, jadi apa sih fungsinya gitu? Ya, fotosintesis mengubah tadi karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan zat makanan. Nah, berarti fotosintesis ini bisa menunjukkan produktivitas ya daripada tumbuhan. Nah, apakah tumbuhan tersebut memiliki produktivitas yang tinggi? Kita bisa lihat dari laju fotosintesisnya. Laju fotosintesis yang tinggi menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut aktif melakukan proses-proses di dalam. Ya. Yang mau saya tambahkan juga di sini adalah seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya bahwa CO2 itu menyebabkan pemanasan global, efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca itu akan dibahas di section kimia, di mana CO2 memiliki struktur atom yang selalu bervibrasi, dan jika dia mendapat pemanasan dari sinar matahari, dia akan memantulkan energi panasnya itu kembali ke bumi dalam bentuk infrared. Jadi semakin banyak CO2 yang ada di udara, semakin banyak juga pantulan dari infrared. Nah, untuk mengurangi CO2 ini kita menggunakan klorofil untuk mengubahnya menjadi zat makanan dan oksigen, sehingga pemanasan global bisa dikurangi. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik, kita akan mengerti bahwa sikap kita juga akan lebih positif terhadap lingkungan kita. So, buat kita terus belajar, jangan lupa untuk tetap cari tahu, stay curious, okay? See you.